Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 5 halaman 116 sampai halaman 117 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum Merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. 1. Ayo temukan bangun-bangun yang kongruen. Untuk bangun yang kongruen artinya adalah bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, baik panjang sisinya ataupun besar sudutnya sama. Dari beberapa bangun tersebut, yang kongruen yaitu bangun B kongruen dengan bangun D dan bangun C kongruen dengan bangun E. Kita buktikan untuk bangun B kongruen dengan bangun D, di mana alasnya memiliki panjang yang sama yaitu 6 cm. Adapun untuk tingginya yaitu 2 cm dan 4 cm. Ini memiliki ukuran panjang yang sama. Adapun untuk bangun C kongruen dengan bangun E, panjang alasnya itu sama-sama 5 cm, tingginya yaitu 2 cm dan 4 cm. Berikutnya nomor 2, isilah kolom yang ada dengan sebuah bilangan yang sesuai. Sebelum kita lanjutkan untuk menyelesaikan, perlu diketahui bahwa jumlah sudut dari sebuah segitiga seluruhnya yaitu 180 derajat dan jumlah untuk seluruh sudut dari segi 4 adalah 360 derajat. Sekarang kita akan mencari berapa besar sudut untuk yang nomor 1. Untuk nomor 1, besar sudut yang sudah ada yaitu 20 derajat dan siku-siku. Untuk siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Sehingga untuk mencari berapa besar sudut yang ditanyakan atau yang berada dalam kolom, caranya yaitu 180 dikurangi 20 ditambah 90 sama dengan 180 dikurangi 110 yaitu 70. Jadi besar sudut tersebut adalah 70 derajat. Kemudian untuk nomor 2, berapa besar sudut yang ditanyakan? Untuk mengetahuinya caranya yaitu 180 dikurangi besar sudut yang sudah ada yaitu dikurangi 40 ditambah 30 sama dengan 180 dikurangi 70 yaitu 110. Jadi besar sudut tersebut adalah 110 derajat. Berikutnya yaitu nomor 3, segi 4. Untuk jumlah seluruh sudut segi 4 yaitu 360 derajat. Pada segi 4 tersebut, besar sudut yang sudah ada yaitu 100 derajat, kemudian 70 derajat dan sudut siku-siku atau samanya dengan sudut 90 derajat. Berikutnya, berapa besar sudut yang belum diketahui atau yang berada dalam kolom. Karena ini segi 4, maka besar seluruh sudutnya yaitu 360 derajat. Selanjutnya, untuk mengetahui besar sudut yang ada dalam kolom, caranya 360 dikurangi besar sudut yang sudah ada yaitu dikurangi 100 ditambah 90 ditambah 70 sama dengan 360 dikurangi 260. 360 dikurangi 260 yaitu 100. Jadi besar sudut tersebut adalah 100 derajat. Untuk selanjutnya nomor 3, kita menggambar segi 8 peraturan dengan membagi sudut pusat lingkaran menjadi 8 bagian yang sama. Ditanyakan berapa besar sudut A, berapa besar sudut B, dan berapa besar sudut C. Perlu diketahui bahwa untuk jumlah seluruh sudut yang berpusat pada titik pusat lingkaran yaitu 360 derajat. Sekarang kita akan mencari berapa besar sudut A. Di sini lingkaran tersebut dibagi menjadi 8 bagian. Kalau demikian sama halnya dengan 360 dibagi 8 yaitu
45. Jadi besar sudut A yaitu 45 derajat. Berikutnya ditanyakan berapakah besar sudut B. Sebelum kita lanjutkan untuk mencari berapa besar sudut B, perhatikan pada segitiga ABC. Segitiga ABC tersebut merupakan segitiga sama kaki, di mana pada segitiga sama kaki memiliki sepasang sudut yang sama besar. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan berapakah besar sudut B. Karena ini merupakan segitiga, maka besar sudut seluruhnya itu 180. Untuk mencari sudut B yaitu 180 dikurangi besar sudut yang sudah ada yaitu dikurangi 45 dibagi 2. 180 dikurangi 45 yaitu 135, kemudian dibagi 2. 135 dibagi 2 sama dengan 67,5. Jadi besar sudut B yaitu 67,5 derajat. Kemudian ditanyakan berapakah besar sudut C. Besar sudut C sama dengan 2 kali besar sudut B, atau sama saja dengan 67,5 dikali 2 sama dengan 135. Jadi untuk besar sudut C yaitu 135 derajat. Berikutnya soal nomor 4. Ayo temukan keliling dari lingkaran ini. 1. Lingkaran yang berdiameter 4 cm dan 2 lingkaran berjari-jari 5 cm. Sebelum kita mencari berapakah kelilingnya, kita harus tahu terlebih dahulu rumus untuk mencari keliling lingkaran. Rumus mencari keliling lingkaran yaitu pi kali diameter, atau bisa juga 2 kali pi kali jari-jari, atau 2 pi r. Sekarang kita akan mencari untuk nomor 1 lingkaran yang berdiameter 4 cm. Perhatikan pada lingkaran berikut di mana diameternya yaitu 4 cm. Berapakah kelilingnya? Kita akan gunakan rumus yang pertama yaitu pi kali diameter. Pi di sini gunakan 3,14. Hal ini disebabkan diameternya adalah 4, bukan kelipatan dari 7. Jadi 3,14 dikali diameter yaitu dikali 4. 3,14 dikali 4 yaitu 12,56. Jadi keliling lingkaran dengan diameter 4 cm yaitu 12,56 cm. Berikutnya lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Perhatikan pada lingkaran berikut di mana panjang jari-jarinya yaitu 5 cm. Untuk mencari kelilingnya, di sini saya akan gunakan 2 cara. Yang pertama pi kali diameter. Pi di sini gunakan 3,14 karena 5 bukan kelipatan dari 7 dikali diameter. Perlu diketahui bahwa diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Karena di sini jari-jarinya 5 cm, maka diameternya adalah 2 kali 5 yaitu 10. Jadi pi kali diameter sama dengan 3,14 dikali 10. 3,14 kali 10 sama dengan 31,4. Dan untuk nomor 2 ini kelilingnya yaitu 31,4 cm. Adapun apabila gunakan cara yang kedua yaitu 2 kali pi kali r, itu bagaimana? Pertama kita masukkan angka yang diperlukan yaitu 2 kali 3,14 dikali r atau jari-jari yaitu 5. Perhatikan 2 dan 5 bisa kita lakukan perkalian terlebih dahulu. 2 kali 5 yaitu 10 menjadi 10 dikali 3,14. 10 kali 3,14 yaitu 31,4. Berikutnya nomor 5. Ayo menggambar jaring-jaring atau rebahan bangun ruang ini. Yang pertama itu sebuah balok dengan panjang alasnya itu 4 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. Berikut adalah jaring-jaring dari balok tersebut. Berikutnya gambar untuk jaring-jaring dari tabung dengan tinggi tabung 7 cm. Adapun untuk
jari-jari alasnya yaitu 3 cm. Berikut ini adalah jaring-jaring dari tabung tersebut dengan jari-jari 3 cm dan tinggi tabung 7 cm. Adapun untuk panjang dari selimut tabungnya yaitu 18,84 cm, sama dengan keliling dari tabung tersebut dengan jari-jari 3 cm. Kita lanjutkan lingkaran yang dipisahkan sejauh 1 meter. Ada sebuah lingkaran yang berdiameter 10 meter dan lingkaran lain 1 meter di luar lingkaran pertama. Berapa meter selisih keliling lingkaran yang di luar dibandingkan dengan lingkaran yang di dalam? Perhatikan pada gambar lingkaran. Untuk lingkaran dalam atau yang kecil, diameternya yaitu 10 meter. Adapun untuk lingkaran yang luar atau yang besar, masing-masing tambah 1 meter. Sisi atas ditambah 1 meter dan sisi bawah juga ditambah 1 meter, sama dengan 10 ditambah 2 meter menjadi 12 meter. Selanjutnya, berapakah selisih kelilingnya? Untuk mencari selisih keliling lingkaran tersebut, caranya yaitu keliling lingkaran besar atau luar dikurangi dengan keliling lingkaran kecil atau keliling lingkaran dalam, sama dengan pi kali diameter 1 dikurangi pi kali diameter kedua. Pi di sini gunakan 3,14 dikali diameter 1 atau diameter lingkaran yang besar yaitu 12 dikurangi pi kali diameter kedua atau 3,14 dikali 10. Sekarang tinggal kita hitung 3,14 kali 12 yaitu 37,68 dikurangi 3,14 kali 10 yaitu 31,4. Berikutnya 37,68 dikurangi 31,4 sama dengan 6,28. Jadi selisih keliling lingkaran luar dengan lingkaran dalam yaitu 6,28 meter. Adapun cara lain untuk menyelesaikan soal demikian yaitu pi kali selisih diameter. Di sini selisih diameternya yaitu diameter dalam atau yang kecil 10 meter, yang luar 12, selisihnya berarti 12 kurangi 10 2. Bila demikian pi kali selisih diameter sama dengan 3,14 dikali 2 yaitu 6,28. Kita lanjutkan untuk lingkaran yang bawah. Ada sebuah lingkaran yang berada sejauh 1 meter di luar lingkaran yang berdiameter 100 meter. Berapa meter selisih keliling lingkaran yang di luar dibandingkan dengan lingkaran yang di dalam? Perhatikan pada gambar di mana untuk lingkaran dalam diameternya itu 100 meter, adapun lingkaran luar masing-masing sisi yaitu sisi atas ditambah 1 meter, sisi bawah ditambah 1 meter menjadi 100 ditambah 2 meter yaitu 102 meter. Selanjutnya berapakah selisih keliling lingkaran tersebut? Untuk mencarinya yaitu keliling lingkaran besar atau luar dikurangi dengan keliling lingkaran kecil, sama dengan 3,14 dikali 102 dikurangi 3,14 kali 100. 3,14 kali 102 yaitu 320,28 dikurangi 3,14 kali 100 yaitu 314. 320,28 dikurangi 314 sama dengan 6,28. Jadi selisihnya adalah 6,28 meter. Adapun untuk cara lain penyelesaiannya itu sama dengan yang pertama yaitu pi atau 3,14 dikali selisih diameter. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.